Salam Bapak Ibu, puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini tentang karunia Roh Kudus dalam diri orang percaya. Saya mengambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, karunia Roh Kudus dalam diri orang percaya sangatlah penting bagi pertumbuhan iman kita. Roh Kudus sangat menolong untuk memahami kata-kata Kristus sebelum Kristus mati dan naik ke surga. Tanpa karunia Roh Kudus, kita tidak mungkin mengerti mengenai arti sebenarnya dari firman Tuhan. Itu sebabnya kita percaya jikalau bukan Roh Kudus yang memberi pertolongan dengan membuka mata kita, telinga, dan menjamah hati kita, maka kita tidak mungkin mengerti. Selain itu, hanya melalui Roh Kudus kita dimungkinkan untuk melihat betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Setiap orang percaya harus menyadari bahwa Alkitab tidak bisa dipahami hanya dengan mengandalkan pikiran dan kehendak kita, melainkan harus dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Seperti yang diungkapkan dalam Alkitab bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Hanya dengan pertolongan dan karya Roh Kuduslah maka orang percaya dapat memahami dan mengerti seluruh kebenaran dalam Alkitab. Karena itu kita patut bersyukur, sebab saat kita lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus telah mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya adalah mengajar dan memimpin seluruh kehidupan orang percaya dalam kebenaran. Dengan berdiamnya Roh Kudus dalam diri orang percaya, maka ia harus ambil bagian dalam pelayanan, sebab Roh Kudus telah memberikan karunia-karunia yang khusus sehingga setiap orang percaya dapat melayani Tuhan. Karunia-karunia tersebut merupakan pekerjaan dan karya Roh Kudus supaya setiap orang percaya ambil bagian dalam melayani Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Jangan lihat kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan yang kita miliki. Berdoalah supaya kita mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita melayani dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Roh Kudus dalam diri kita juga selalu siap sedia untuk menolong dan mendampingi dalam kesulitan, memulihkan hati yang terluka, hidup yang menderita, serta menghibur yang berduka. Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi apapun dalam hidup kita. Jika Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dan menyertai kita, maka tidak akan ada jalan buntu, karena selalu Tuhan bukan akan, bahkan memampukan kita sebagai orang percaya dalam menjalani perintah-perintahnya. Dan Roh Kudus jugalah yang akan menyertai untuk selama-lamanya, bahkan sampai kesudahan zaman.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.